Kamera pengawas di perusahaan industri nikel PT Indonesia Weda by Industrial Parks di Kabupaten Halmahera Tengah merekam aksi penyerangan dan penusukan karyawan terhadap seorang manajer. Awalnya, salah satu karyawan datang menghampiri salah seorang manajer, kemudian berbincang, dan tak lama langsung menyerang korban dengan pisau. Sejumlah rekan korban yang kaget berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku yang beringas kembali menyerang korban, tenaga kerja asing asal Cina, Wen Qiang. Usai menyerang, pelaku melarikan diri meninggalkan ruangan. Diduga aksi nekat pelaku lantaran kecewa diberi sanksi SP3 oleh manajernya. Pelaku melakukan penikaman karena tidak menerima surat SP3 yang diberikan oleh korban, sehingga pelaku melakukan penikaman. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari perusahaan terkait insiden itu dan kondisi kedua korban. Dari Maluku Utara, Halmahera, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Keluarga korban mendatangi Polres Sika melakukan protes terhadap polisi yang melakukan penangkapan hanya satu orang penganiayaan di Pasar Tingkat Maumere. Jasad korban dibawa melakukan protes oleh warga. Korban tewas akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku. Peristiwa terjadi saat korban akan menagih utang, namun pelaku justru menendang pada kemaluan korban. Korban dibawa ke rumah sakit namun nyawa tak tertolong. Di luar dugaan, maka kami mohon kepada aparat kepolisian Polres Sika untuk menindak secara tegas kepada para pelaku. Dan kami menilai bahwa para pelaku ini bukan hanya satu, lebih dari satu, dan ini lebih dari satu, banyak. Sehingga kami mohon supaya segera ditangkap pelaku itu dalam 1-2 hari ini dan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Polisi menangkap pelaku dan kini telah ditahan di Polres Sika. Pelaku ditagih korban karena utang Rp200.000. Namun ketika komunikasi itu berjalan, terduga pelaku dan korban berselisih pendapat dan terjadi pertengkaran. Kemudian sesaat kemudian terduga pelaku menendang korban mengenai kemaluannya. Polisi masih memeriksa pelaku di kantor polisi. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gak bisa. Tangis histeris keluarga pecah setelah mendapati Ratna, 48 tahun, tewas dibunuh bersimbah darah di perkebunan sawit di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas Satreskrim Polres Lamandau bergerak cepat menangkap Samsuden, 30 tahun, pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh ibu kandungnya karena sudah lama merasa sakit hati. Korban lebih menyayangi anak perempuannya. Sebelum melaksanakan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi obat batuk sebanyak 18 saset dan mengasah pisau dari rumah. Pelaku mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang melewati kebun sawit usai mengantar anak perempuannya ke sekolah lalu menikam korban. Motifnya adalah sakit hati. Dengan caranya, ya dia memang mempersiapkan pisau itu dari pagi. Kemudian dia mengendap-endap melihat korban ini kapan lengahnya, pas kebetulan ingin kembali menuju rumahnya mengambil barang, korbannya langsung ditusuk dari belakang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.
Seorang pria umur 52 tahun warga Jalan Pertahanan Kecamatan Pelaju, Palembang tewas bersimbah darah terkapar di halaman lantai sekolah SD Saverius 1 di Jalan Dempo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Akibat terjatuh dari steger kayu tempatnya berpijak roboh saat mengecat atap plafon sekolah lantai 2. Tim kepolisian Polrestabes Palembang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyita barang bukti berupa steger balok potongan kayu serta mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Sementara tidak, ini bagian daripada suatu kecelakaan, memang kecelakaan kerja, tapi skalanya juga skala yang tidak begitu besar. Ya, tentunya ini menjadikan perhatian daripada pihak penyedia jasa untuk ikut peduli dengan keluarga korban, dengan demikian bisa menjadikan satu ini kan tidak sebuah peristiwa pidana. Oleh karena itu tetap kita berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Peristiwa ini merupakan murni kecelakaan kerja. Diimbau kepada para pihak pekerja memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan K3 agar tidak terjadi hal serupa. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh dua wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.